Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di kesempatan kali ini, kita akan melihat bagaimana konferensi pers dari tim pembela ulama dan aktivis, ya dalam kurung gerombolan pembenci Jokowi ya. Katanya ingin menggeruduk rumah Pak Jokowi ketika Idul Fitri, teman-teman. Ada apa ya? Apakah ini menyangkut ijazah palsu Pak Jokowi yang mereka tuduhkan selama ini? Apakah mereka tidak capek-capeknya membahas soal ijazah palsu ini, teman-teman? Apakah bahan mereka untuk menyerang Pak Jokowi sudah habis? Jadi isu-isu murahan yang disebutkan Pak Jokowi ya terus diulang-ulang oleh para pembenci. Nah, selain itu ada video di mana Rocky Gerung diskakmat oleh Budiman Sujatmiko. Ya, sepertinya Rocky Gerung sudah mendapatkan lawan debat yang setara, teman-teman, yang bahkan lebih jago daripada Rocky Gerung. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tolong bantu kami untuk menyelesaikan bangsa ini. Kami membantu Prabowo sebagai presiden yang dibutuhkan oleh rakyat. Salah satunya apa? Tolong selesaikan masalah ijazah ini. Jangan diam aja, jangan takut kepada Jokowi. Jokowi bukan presiden lagi. Jokowi ini, kalau menurut saya, sampah negara ini. Membuat kesulitan-kesulitan besar terhadap bangsa ini. Terjadi hal-hal seperti ini sampai hari ini adalah lembar kejahatan Jokowi 10 tahun ke belakang. Banyak kebusukan-kebusukan, penipu-penipuan. Masalah ekonomi apalagi, utang terlalu besar. Selanjutnya kami TPUA bermaksud berkunjung ke rumah Bapak Insinyur Joko Widodo pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Di samping bersilaturahim atau berhalal bihalal, kiranya Bapak Insinyur Joko Widodo dapat mengklarifikasi keraguan publik atas ijazah UGM milik Bapak dengan menunjukkan ijazah asli UGM tersebut kepada kami. Saya pernah jadi ketua KPU DKI, di mana tahun 2012 saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari dua peristiwa itu saya ini saksi pelaku bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan, atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli. Ya, sebetulnya terhadap tuduhan Bambang Trimulyono dan pihak-pihak lain yang turut mengamplifikasi bahwa mereka menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak asli, itu sebetulnya bukan soal ijazah. Mereka hanya ingin membuat kekacauan saja. Mereka ingin membuat Indonesia itu gaduh. Jadi Bambang Tri dan kawan-kawan sebetulnya tidak ingin Indonesia tenang. Apa saja dipersoalkan, termasuk ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas terverifikasi dari seluruh pihak itu adalah asli. Bukan soal informasi BIN yang katanya mendukung PD Perjuangan, kalau kata tuduhannya Bang Rocky, bukan. Ini emang gitu ya, Rocky ya? Nggak usah jadi jenius, nggak usah jadi cerdas. Waktu 2014 saya juga jadi juru debat tanpa Pak Jokowi. Di kubu sana. Saya menghadapi orang seperti sekelas dengan sini. Semuanya ini Profesor Didi Rabini, ya Profesor Didi Rabini, ya orang seperti Pak Tantowi Yahya, orang yang ketika berdebat itu maksa saya untuk mikir. Hari ini mau saja saya belum banyak dipacu untuk mikir, kecuali untuk memanage retorika saja. Bukan apa-apa, saya harus lakukan itu untuk melayani Bung Rocky. Apakah Rocky berhasil? Karena Rocky bermain dengan kata-kata soalnya, bukan dengan fakta. Memang kenikmatan politik itu di dalam urusan kata itu. Dan seperti kata intrik tadi, pilih tadi, CNN pilih kata intrik. Apa artinya intrik tuh? Intrik artinya sesuatu yang memikat atau perencanaan jahat untuk menjatuhkan seseorang. Nah, saya
tahu jalan pikiran Budiman. Gimana tuh? Tetapi Apa jalan pikiran? Apa jalan pikiran Anda? Apa jalan Tadi, pikiran Berarti Budiman? di teguran tahun 70-an. ya karena politik Indonesia juga belum berubah dari politik tahun 70-an itu. Jadi kalau politiknya sensasi, ngapain kita masuk pada substansi gitu? Kan saya hanya melayani sensasi itu. Itu karena elitnya yang memproduksi sensasi atau publiknya yang lebih suka sensasi? Bukan, itu bertemulah antara kedunguan publik dan kebodohan elite itu. Kan mestinya yang ditegur itu Budiman jangan tegur saya, tegur presiden Anda itu mengapain pakai kata sontoloyo itu. Nah, kalau kita bicara, sontoloyo itu adalah 0,01% dari retorika Pak Joko Widodo. Kalau kita lihat, kan adalah presiden, itu jadi 112%. Coba saya ingatkan ketika seorang Bill Clinton mengatakan, ketika dikritik, it's about economy stupid. Iya. Ingat nggak? Bill Clinton mengatakan, Tahu saya. ya artinya apa? Begini, Tuh, saya ingin mengatakan bedanya bahwa kimia yang- dalam politik kita dua-duanya substansi dan esensi. Tapi Rocky tidak pernah mengkritik substansi. Dia hanya bermain di kata-kata. Dia bermain dari satu kata ke kata lain, beranak pinak ke kata lain. Yang itu derivasinya sudah sekian dan itu jauh dari realita. Contoh, Sehingga perdebatan saya dengar, saya dengar Bung Rocky kritik soal dana kelurahan. Boleh saya kasih Saya ingin dengar Bung Rocky kritik soal misalnya bicara soal revolusi industri keempat yang Oke, dikatakan saya Pak kasih Jokowi kritik itu. sekarang, saya mau. Tapi belum pernah kan? Sekarang saya Ya, kasih. saya pancing kayak gitu. Rocky menurut saya udah kecapean berpikir. Akhirnya sibuk menjadi penghujat. Rocky udah kecapean Oke. berpikir. Rocky lagi ya, kasih kesempatan untuk Rocky. Kayak saya tangan sedikit aja. Dan kalau dia menjelaskan lagi akan berkurang ketololannya. Oke, waktu saya subsidi buat Iya, saya kasih Bukan, kamu sudah mengambil alih surplus value dari kamu ambil alih dari waktu saya. Gimana Mas Budiman? Gimana Mas Budiman? Ada Ada keadilan moderator. Oke, makasih. Jadi gini, saya ingin mengatakan bahwa kenapa saya katakan genuine? Saya tahu betul dan karena saya ikut nyusun juga Nawacita bersama tim, apa yang kita susun itu adalah berdasarkan fakta, berdasarkan statistik, berdasarkan data. Walaupun sebagian tidak dipercaya oleh Rocky karena dia ateis dalam soal ini, artinya agnostik dalam soal ini. Dia nggak percaya data soalnya, dia hanya percaya logika formal. Berdasarkan data pada preferensi di otak kita. Saya pernah berkali-kali, saya sudah bilang juga ke Rocky 6 bulan yang lalu di sebuah acara di TV yang lain. Kita udah dipetakan ke otak kita, mana bagian otak kita lagi suka pada kebohongan dan kemudian suka pada sensasi, dan kemudian suka pada kebencian, suka pada rasa jijik pada yang lain, suka pada merasa nikmat ketika takut pada yang berbeda. Itu memang sudah, itu terjadi mana-mana. Kebohongan itu diproduksi secara sadar atau tidak sengaja? Kebohongan sekarang diproduksi secara saintifik. Kebohongan diproduksi Ini serius sekali nih. Ya. Sangat serius. Rocky sekedar ingin memuaskan organisme intelektual dan mungkin juga orgasme seksualnya, saya nggak tahu, tentang referensi. Itu aja. Artinya Rocky sedang Pamer, maksudnya pamer ini aja. sexually, intellectually satisfying me sexually or not. Yang ini itu kami Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Rismon Hasiholan Sianipar adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Ia merasa bahwa sebagai alumni, ia punya hak untuk membela marwah institusi pendidikan yang sudah punya jam terbang tinggi, menghasilkan kader-kader masyarakat dan bangsa seperti dirinya. Oleh karena itu, ketika persoalan kisruh di seputar ijazah Jokowi yang dipertanyakan masyarakat luas, ia tampil menjadi orang yang berusaha membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu 1000% adalah palsu. Bahkan ia mengatakan ijazah Jokowi itu 100 miliar persen adalah palsu. Karena itu ia merasa malu kalau UGM kemudian menjadi institusi pendidikan yang justru membela seorang Jokowi yang jelas-jelas memalsukan gelar akademiknya. Saya ingin katakan untuk Rismon Hasiholan Sianipar bahwa Anda keliru besar.
Anda adalah seorang akademisi dan seorang dosen. Rasanya kami semua malu dengan apa yang Anda bangun sebagai wacana yang sama sekali tidak edukatif. Anda sengaja menebarkan pandangan-pandangan yang sama sekali tidak membuat kita tercerahkan, padahal kita adalah orang-orang yang sama, bergelut di bidang pendidikan, dan karena itu hati-hati ketika Anda membangun sebuah narasi. Jangan-jangan itu narasi yang penuh dengan disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Kalau seperti itu kualitas para dosen di Indonesia, maka kami semua menolak Anda menjadi seorang akademisi yang hanya menebar kebencian dari kebencian yang satu. Dalam konteks ini, saya berpendapat bahwa ijazah Jokowi adalah ijazah asli dan Jokowi pernah mengenyam pendidikan sebagai insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana gerombolan pembenci ini sepertinya tidak habis-habisnya menyerang dan memfitnah Pak Jokowi. Kali ini ya sama seperti yang dulu-dulu teman-teman, ijazah palsu Pak Jokowi kembali dipersoalkan. Dan bukan hanya ijazah kuliah, tapi ternyata ijazah SD, SMP, SMA dipersoalkan oleh mereka teman-teman. Pak Jokowi, seseorang yang sudah menjadi wali kota 2 periode, gubernur setengah periode, presiden 2 periode. Masa iya ijazahnya palsu teman-teman? Ini kan berapa kali verifikasi berkas untuk maju sebagai wali kota, gubernur, dan juga presiden. Ya kalau palsu, ya sudah barang pasti Pak Jokowi tidak bakal bisa maju sebagai calon presiden teman-teman. Calon wali kota, calon gubernur. Nah saya nggak tahu nih, nggak ngerti nih kenapa mereka ini melakukan hal-hal demikian sampai mau menggeruduk juga rumah Pak Jokowi dan juga UGM. Padahal di tahun 2020 kasus ini sudah dijawab oleh UGM dan juga dekan Fakultas Kehutanan di mana Pak Jokowi berkuliah teman-teman. Tapi mereka nggak percaya juga loh. Aneh ini, aneh bin ajaib teman-teman. Nah selain itu tadi Rocky Gerung ya bisa kita lihat lah teman-teman ya, Budiman Sujatmiko sangat lihai, sangat hebat dalam berdebat. Dan tadi juga bentar sebelum kita lanjut ya. Tadi juga mantan anggota KPU juga sudah ngomong gitu loh. Sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Apalagi yang mau mereka cari? Ya balik lagi ke Rocky Gerung. Saya tuh bingung ya dengan Rocky Gerung ini. Orang yang pandai berretorika, tapi ya mungkin tanpa fakta, tanpa data yang konkret gitu. Tapi banyak yang suka loh. Utamanya gerombolan-gerombolan mahasiswa ini yang suka bikin ribut, anarkis dan segala macam teman-teman. Enaknya diapain ya? Tapi untung Budiman Sujatmiko ya sangat luar biasa juga ya menghadapi Rocky Gerung. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri saya ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri teman-teman ya, dan semoga pahala kita di bulan suci Ramadan ini selama 30 hari senantiasa diterima dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.